Perkenalkan, saya Elizabeth Grace Luciana Silalahi dengan NIM 42231111085. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester pada mata kuliah Statistik Inferensi. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana kita dapat mengolah data menggunakan regresi linear berganda dengan aplikasi RStudio. Nah, di sini saya memiliki kasus dengan judul pengaruh waktu belajar dan penggunaan internet terhadap nilai ujian siswa. Kasusnya yaitu di sebuah sekolah menengah atas di suatu kota besar, para guru merasa bahwa hasil ujian siswa dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Beberapa siswa mendapatkan nilai tinggi, sementara yang lain mengalami penurunan. Kepala sekolah di SMA tersebut ingin memahami faktor apa yang memengaruhi perbedaan hasil ujian tersebut. Dari diskusi dengan para guru, muncul dua dugaan utama. Yang pertama, waktu belajar harian siswa. Apakah semakin lama siswa belajar, semakin tinggi pula nilainya? Yang kedua, penggunaan internet untuk belajar. Apakah penggunaan internet membantu atau justru mengganggu proses belajar? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kepala sekolah meminta seorang guru matematika yang juga ahli dalam analisis data untuk melakukan penelitian menggunakan regresi linear berganda. Nah, untuk pengumpulan datanya, guru matematika tersebut mengumpulkan data dari 30 siswa selama 30 hari terakhir dengan 3 variabel utama. Yang pertama, jam belajar, yaitu rata-rata waktu belajar siswa per hari dalam jam. Yang kedua, internet, penggunaan internet untuk belajar dalam jam per hari. Yang ketiga, nilai ujian, yaitu hasil ujian siswa dalam skala 100. Data ini kemudian diolah menggunakan RStudio untuk menemukan hubungan antara waktu belajar, penggunaan internet, dan nilai ujian siswa. Nah, sebagai seorang guru dan analis data pendidikan, bantu guru matematika tersebut dalam melakukan analisis statistik terhadap data ini. Yang pertama, buat regresi linear berganda untuk melihat hubungan antara kebiasaan penggunaan internet dan nilai ujian. Yang kedua, lakukan uji T atau uji parsial untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Yang ketiga, lakukan uji F atau uji simultan untuk mengetahui apakah secara keseluruhan model regresi ini dapat menjelaskan variabilitas nilai ujian. Yang keempat, yaitu hitung R-square atau koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar proporsi variasi dalam nilai ujian yang dapat dijelaskan oleh model ini. Yang kelima, uji normalitas untuk memastikan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal. Yang keenam yaitu uji multikolinearitas untuk mengecek apakah ada hubungan kuat antar variabel independen yang dapat menyebabkan distorsi dalam model regresi. Yang ketujuh, uji heteroskedastisitas untuk melihat apakah varians residual tetap konstan dalam model regresi. Yang kedelapan, uji autokorelasi untuk mengecek apakah ada korelasi antara residual dalam model regresi yang dapat mempengaruhi keakuratan prediksi. Nah, di sini yaitu data sampelnya dapat kita lihat pada tabel yang sudah tertera di sini. Nah, ini adalah kode regresi linear berganda untuk RStudio. Nah, di sini saya sudah membuat kodenya. Dapat kita lihat di sini. Ini adalah kode-kode yang dapat kita gunakan di regresi linear berganda
pada aplikasi RStudio. Nah, kemudian kita akan mengolah data tadi. Yang pertama kita gunakan yaitu regresi linear berganda. Nah, di sini sudah ada kodenya, maka kita tinggal mengcopy kodenya saja. Kita Ctrl C, kemudian kita buka aplikasi RStudio. Ini kita Ctrl V, setelah kita Ctrl V atau kita paste, maka kodenya akan muncul seperti ini dan juga data-datanya tadi. Nah, kemudian kita klik compile. Nah, kemudian kita simpan terlebih dahulu. Sini saya akan buat namanya dengan uji regresi linear berganda. Kita save. Kemudian kita klik compile. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Ini adalah hasil dari uji regresi linear berganda pada data atau kasus yang saya punya tadi. Nah, kemudian kita coba menggunakan, uji T atau uji parsial. Sama seperti yang tadi, kita salin kode yang sudah tertera di sini dengan data yang sudah saya buat. Kita copy. Nah, di sini kita klik file. Pada RStudio kita klik file, kemudian new file, kemudian RScript. Nah, kemudian kita klik Ctrl V. Maka kode dan datanya akan muncul di sini. Sama seperti yang tadi, kita klik lagi compile. Kita simpan dengan nama uji T. Kemudian kita save. Lalu kita klik compile kembali. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Ini adalah hasil uji T dari data yang saya punya. Nah, kemudian kita lakukan uji yang ketiga, yaitu uji F atau simultan. Sama seperti yang tadi, kita copy kodenya, karena saya sudah membuat kodenya pada Word, dan itu akan mempermudah dalam pengetikan kodenya. Nah, kemudian kita copy, kita buka kembali RStudio-nya, lalu kita klik File, klik New File, kemudian klik RScript. Nah, kemudian kita tinggal mempastikannya. Nah, kemudian kita klik Compile. Nah, kita simpan terlebih dahulu proses pengolahan datanya. Kita beri nama dengan uji F. Kemudian save. Lalu kita klik compile kembali. Nah, maka hasilnya akan keluar seperti ini untuk yang uji F. Nah, kemudian kita lakukan untuk uji yang keempat, yaitu
menghitung R-square atau koefisien determinasi. Sama seperti yang tadi, kita tinggal blok semua kodenya dan juga datanya yang sudah terdapat di dalam kode itu. Kemudian kita Ctrl C, buka kembali RStudio, lalu kita buat kembali new R-script-nya. Kemudian kita Ctrl V kan. Lalu kita klik compile, kita simpan dengan nama R-square. Lalu kita save. Kemudian kita klik compile. Maka hasil untuk yang R-square-nya akan muncul seperti ini. Uji yang kelima yaitu uji normalitas residual. Kita blok terlebih dahulu data dan juga kodenya. Lalu kita copy, buka kembali RStudio-nya. Sama seperti yang tadi, kita klik file, new file, lalu RScript. Bentar, file, new file, lalu RScript. Kita masukkan kode yang tadi. Kita klik compile kembali. Kita bisa simpan dengan nama yang lain. Misalnya, uji 5. Lalu kita enter atau kita save. Lalu kita klik compile. Kita tunggu. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Ini adalah uji normalitas. Nah, untuk yang keenam yaitu uji multikolinearitas. Sama seperti yang tadi, kita blok semua kode dan juga datanya. Lalu kita copy, kita buka RStudio, klik file, new file, RScript, lalu kita masukkan kodenya dan juga datanya. Nah, kemudian kita klik compile, kita simpan dengan nama uji multiko. Lalu kita save, klik compile, maka untuk hasil yang uji multikolinearitas akan seperti ini. Yang ketujuh yaitu uji heteroskedastisitas. File, new file, RScript. Lalu kita paste, klik compile, uji heteroskedastisitas. Kemudian kita save, klik compile, maka ini adalah hasil untuk yang uji heteroskedastisitas. Nah, untuk yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Kita blok semua uji kodenya dan juga datanya. Kemudian kita klik Ctrl C. Lalu kita buka kembali RStudio, klik file, new file.
R script, lalu kita Ctrl V. Klik compile, save yaitu uji auto. Lalu kita save. Klik compile. Maka ini adalah hasil dari uji autokorelasi. Nah, sebelumnya kita sudah mengolah kasus kita dengan regresi linear berganda pada atau menggunakan aplikasi RStudio. Nah, kemudian kita dapat menyimpulkan hasilnya. Yang pertama pada regresi linear berganda, yang pertama regresi linear berganda menunjukkan hubungan yang signifikan antara jam belajar dan nilai ujian. Yang kedua, penggunaan internet juga memberikan pengaruh positif, tetapi lebih kecil dibandingkan jam belajar. Yang ketiga, model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi nilai ujian siswa berdasarkan jam belajar dan penggunaan internet. Yang keempat, analisis ini membantu dalam pengambilan keputusan seperti memberikan saran kepada siswa untuk lebih mengoptimalkan waktu belajar dibandingkan hanya mengandalkan internet. Kemudian pada uji T parsial, nah sebelumnya tujuannya itu untuk menguji apakah masing-masing variabel independen, yaitu jam belajar dan internet, memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Nah, hasilnya kita dapatkan yang pertama, jam belajar memiliki p-value lebih kecil dari 0,05, di mana berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Yang kedua, nilai internet memiliki p-value itu lebih besar dari 0,05, di mana tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Nah, kesimpulannya, semakin banyak waktu belajar, semakin tinggi nilai ujian. Namun, penggunaan internet tidak selalu berdampak langsung pada hasil ujian siswa. Nah, untuk uji yang ketiga, yaitu uji F atau uji simultan. Nah, tujuannya untuk menguji apakah variabel jam belajar dan internet secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap nilai ujian. Nah, hasilnya kita dapatkan yaitu p-value-nya lebih kecil dari 0,05, eh, bahwa model regresi secara keseluruhan adalah signifikan. Nah, kesimpulannya, jam belajar dan internet secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai ujian, meskipun internet secara individu tidak signifikan. Nah, untuk uji yang R-square atau koefisien determinasi. Nah, tujuannya adalah untuk mengukur seberapa besar variasi nilai ujian yang dapat dijelaskan oleh jam belajar dan internet. Nah, hasilnya R-square sama dengan 0,78, di mana model menjelaskan 78% variasi dalam nilai ujian. Nah, kesimpulannya, sebagian besar perubahan dalam nilai ujian dapat dijelaskan oleh jam belajar dan internet. Namun, masih ada 22% variasi yang dipengaruhi oleh faktor lainnya. Nah, untuk uji yang kelima, yaitu uji normalitas. Nah, tujuannya untuk memeriksa apakah residual berdistribusi normal. Hasilnya, yaitu p-value-nya lebih besar dari 0,05 pada uji normalitas, menunjukkan residual terdistribusi normal. Nah, kesimpulannya adalah model regresi memenuhi asumsi normalitas sehingga hasil uji statistik valid. Nah, untuk uji yang keenam itu adalah uji multikolinearitas. Tujuannya untuk menguji apakah ada hubungan tinggi antara variabel independen. Nah, untuk hasilnya VIF lebih kecil dari 10 untuk semua variabelnya. Nah, itu menunjukkan tidak ada multikolinearitasnya. Nah, kesimpulannya adalah variabel independen tidak memiliki hubungan berlebihan satu sama lain, sehingga model regresi tetap valid. Nah, untuk uji yang ketujuh itu adalah uji heteroskedastisitas. Tujuannya memeriksa apakah varians residual konstan. Nah, untuk hasilnya, p-value-nya lebih besar dari 0,05 pada uji Birch-Pagan. Tidak ada heteroskedastisitas. Nah, untuk kesimpulannya itu, model memenuhi asumsi homoskedastisitas sehingga hasil regresi dapat dipercaya. Nah, untuk uji yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Tujuannya untuk menguji apakah ada hubungan antara residual dalam data time series. Nah, hasilnya yang pertama menurut Durbin Watson itu sama dengan 2, di mana tidak ada autokorelasinya.
Nah, untuk yang kedua adalah p-value. Itu lebih besar dari 0,05 pada uji Brechgot-Frey. Nah, itu menunjukkan tidak ada autokorelasinya. Nah, untuk kesimpulannya, model tidak memiliki masalah autokorelasi sehingga dapat digunakan untuk prediksi yang akurat. Nah, untuk kesimpulan secara keseluruhannya atau kesimpulan akhirnya itu adalah yang pertama, jam belajar memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Nah, yang kedua, internet tidak berpengaruh signifikan secara individu, tetapi berpengaruh secara simultan bersama jam belajar. Yang ketiga, model regresi menjelaskan 78% variasi dalam nilai ujian, sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Nah, untuk yang terakhir, yang keempat, model memenuhi semua uji asumsi klasik, sehingga hasilnya valid dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi dengan hasil ini, sekolah menengah atas tersebut dapat menyarankan siswa untuk lebih fokus pada meningkatkan jam belajar dan menggunakan internet secara bijak dalam proses belajar agar mempengaruhi nilai ujian yang baik. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial bagaimana menggunakan atau mengolah data kasus menggunakan regresi linear berganda dengan aplikasi RStudio.